Bentar, tunggu dulu. Kalian lagi nge-scroll dan tiba-tiba nemu video ini kan? Nah, berhenti dulu sebentar. Aku mau ngasih kalian informasi yang super duper menarik. Bahkan mungkin belum pernah kalian dengar sebelumnya. Pernah dengar tentang nabi yang masih hidup sampai sekarang? Kok bisa sih? Ya memang sih, biasanya kalau kita dengar kata nabi, langsung kebayang sosok yang udah meninggal ratusan tahun yang lalu kan? Tapi, tahu nggak sih katanya ada 4 nabi yang masih hidup hingga saat ini loh. Nah, penasaran nggak sih siapa aja mereka? Dan apa aja sih yang bikin mereka masih hidup di zaman sekarang, padahal udah ribuan tahun yang lalu? Nah, karena penasaran, yuk kita kupas tuntas kisah mereka. Mulai dari Nabi Khidir yang penuh misteri, Nabi Ilyas yang super inspiratif, Nabi Isa yang super populer, dan Nabi Idris yang punya segudang cerita menarik. Kita langsung aja ke ceritanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kalian semua. Semoga kalian semua dalam lindungan Allah, rezeki lancar, dan semua urusan lancar. Bentar, sebelum mulai cerita, aku mau tanya, ada yang punya keinginan atau hajat yang belum terwujud? Yuk, tulis di kolom komentar. Siapa tahu video ini jadi doa bersama kita. Nah, kembali ke cerita Nabi ya. Kali ini kita bakalan ngebahas kisah para Nabi yang penuh misteri dan super menarik untuk diulas. Dengar-dengar, para Nabi ini punya kisah yang super menarik loh. Bayangin aja, mereka udah hidup ribuan tahun yang lalu, tapi masih tetap hidup sampai sekarang. Sebelum masuk ke kisah mereka, ada fakta menarik tentang Nabi dan Rasul. Nih, kalian tahu nggak sih, ternyata jumlah Nabi itu ada 124.000. Wah, banyak banget ya. Dan di antara 124.000 Nabi itu, ada 313 yang disebut sebagai Rasul. Luar biasa ya. Nah, dari 313 Rasul itu, hanya 25 nama yang wajib diketahui oleh umat muslim. Gimana, mulai tercengang kan? Tapi, tunggu dulu. Di antara para nabi yang ada, ternyata ada 4 nabi yang diperkirakan masih hidup sampai sekarang. Hah? Kok bisa? Tenang, aku juga awalnya kaget. Tapi tenang aja, kita akan cari tahu bareng-bareng. Nah, sebelum aku ceritain detailnya, aku mau tanya lagi. Kalian ngerasa nggak sih, kalau hidup di zaman sekarang ini, seringkali terasa sulit? Banyak banget masalah yang muncul, baik masalah pribadi, masalah keluarga, masalah pekerjaan, dan bahkan masalah sosial. Tapi, aku yakin, kalian semua orang-orang yang kuat. Kenapa? Karena kalian masih bisa ngelawan rasa capek dan terus berjuang. Nah, gimana kalau kita belajar dari para nabi yang masih hidup sampai sekarang? Mereka bisa hidup beribu tahun, yang berarti mereka punya kekuatan dan ketahanan yang luar biasa. Yuk! Kita telusuri kisah mereka, siapa tahu bisa jadi inspirasi buat kita semua. Nabi Khidir. Oke, nabi pertama yang akan kita bahas adalah Nabi Khidir. Coba bayangin, Nabi Khidir ini merupakan sosok yang super misterius. Kenapa misterius? Karena keberadaan Nabi Khidir ini masih menjadi teka-teki sampai sekarang. Nggak heran karena Nabi Khidir ini adalah sosok yang tertutup dan senang menyendiri. Bahkan, dalam beberapa riwayat, Nabi Khidir ini digambarkan sebagai orang yang tak mudah menampakkan wujud fisiknya. Hah? Berarti kita nggak akan pernah tahu bentuk wajahnya dong? Yap, bisa dibilang begitu. Nabi Khidir ini juga suka merahasiakan nama dan tempat tinggalnya. Gimana sih ceritanya sampai Nabi Khidir ini jadi sosok yang super misterius? Kalian penasaran kan? Yuk, kita bahas satu persatu. Pertama, Nabi Khidir ini bukan nama asli loh. Nabi Khidir ini adalah gelar. Kenapa bisa disebut Nabi Khidir? Karena kata Khidir berasal dari kata Al-Khidir yang artinya seseorang yang hijau. Terus, kenapa disebut hijau? Kalian penasaran kan? Kedua, Nabi Khidir ini ternyata keturunan Nabi Nuh loh. Yup, benar. Nabi Khidir memiliki nama asli Balya bin Malkan bin Falik bin Abir bin Salik bin Arfqsa bin Sam bin Nuh. Wow, berarti Nabi Khidir ini keturunan Nabi Nuh yang keempat? Bener banget. Ketiga, Nabi Khidir ini lahir di sebuah gua. Bayangin dia lahir di sebuah gua yang gelap, sepi, dan dingin. Kok bisa sih lahir di gua? Ceritanya gini, saat Nabi Khidir masih bayi, ibunya selalu memberikan susu kambing segar setiap hari. Suatu ketika Nabi Khidir diambil oleh seorang penggembala dan dididik hingga beranjak dewasa. Seriusan? Nabi Khidir dibesarkan oleh seorang penggembala? Yup, benar! Nabi Khidir kemudian tumbuh menjadi anak yang cerdas, pintar membaca, dan bisa menulis lembaran-lembaran yang diturunkan oleh Nabi Ibrahim. Wah, keren banget ya Nabi Khidir! Nah, sampai sekarang keberadaan Nabi Khidir masih misterius. Ada sebagian pendapat yang mengatakan bahwa Nabi Khidir masih hidup hingga hari kiamat. Hah? Kok bisa hidup sampai hari kiamat? Ya, bisa dibilang begitu.
Nabi Khidir sendiri adalah sahabat sekaligus guru dari Nabi Musa. Pertemuan mereka diceritakan dalam Al-Quran loh. Kalian penasaran nggak sih gimana ceritanya Nabi Musa bisa bertemu dengan Nabi Khidir? Yuk, kita telusuri kisah mereka. Dalam surat Al-Kahfi, diceritakan tentang Nabi Musa yang ingin bertemu dengan Nabi Khidir. Kok pengen banget sih Nabi Musa bertemu dengan Nabi Khidir? Karena Nabi Musa penasaran dengan ilmu dan pengalaman Nabi Khidir. Nabi Musa ingin belajar dari Nabi Khidir. Wah, Nabi Musa emang super penasaran ya. Nah, setelah melakukan perjalanan yang panjang, Nabi Musa akhirnya bertemu dengan Nabi Khidir. Gimana ceritanya mereka bisa ketemu? Kalian penasaran kan? Ceritanya Nabi Musa sedang melakukan perjalanan bersama seorang sahabatnya. Tiba-tiba mereka bertemu dengan seorang pemuda yang sedang berlari. Pemuda itu berkata, "Aku akan menyusul sebuah kapal yang telah terlambat." Terus gimana dong? Ya, Nabi Musa dan sahabatnya pun ikut berlari dan akhirnya bertemu dengan sebuah kapal yang sedang berlayar. Kapal itu ternyata milik orang miskin yang bekerja di laut. Nabi Khidir pun menghancurkan kapal itu. Hah? Kok bisa? Masa sih Nabi Khidir menghancurkan kapal itu? Sabar dulu, jangan langsung emosi. Nabi Khidir menghancurkan kapal itu bukan tanpa alasan loh. Ada tujuan mulia di balik tindakan Nabi Khidir itu. Ternyata di hadapan mereka ada seorang raja yang akan merampas setiap kapal. Wah, berarti Nabi Khidir menyelamatkan orang miskin itu ya? Bener banget. Nabi Khidir juga membunuh seorang anak muda yang sedang berlari. Hah? Nabi Khidir membunuh orang? Kok bisa? Sabar dulu. Nabi Khidir membunuh anak muda itu karena anak itu adalah kafir, sedangkan orang tuanya adalah mukmin. Nabi Khidir khawatir kalau anak itu akan menyesatkan kedua orang tuanya. Oh, jadi Nabi Khidir membunuh anak muda itu untuk menyelamatkan orang tuanya? Benar sekali. Nabi Khidir juga memperbaiki sebuah dinding rumah yang hampir roboh. Kok tiba-tiba ngebenerin dinding rumah? Kalian penasaran kan? Dinding rumah itu ternyata milik dua anak yatim. Di bawah dinding rumah itu tersimpan harta bagi kedua anak yatim itu. Wah, berarti Nabi Khidir menolong kedua anak yatim itu? Bener banget. Nabi Khidir melakukan semua itu dengan tujuan mulia loh. Nabi Khidir ingin menyelamatkan orang-orang yang lemah, membantu orang-orang yang membutuhkan, dan membimbing orang-orang yang tersesat. Wah, Nabi Khidir emang sosok yang super baik hati. Nabi Khidir juga dikenal sebagai sosok yang tertutup dan senang menyendiri. Nabi Khidir jarang menampakkan dirinya kecuali kepada orang-orang tertentu saja. Berarti hanya orang-orang pilihan yang bisa bertemu dengan Nabi Khidir dong? Bisa dibilang begitu. Nabi Khidir juga memiliki ciri fisik yang tidak dimiliki oleh orang biasa. Jempol tangan Nabi Khidir tidak bertulang. Hah? Kok bisa sih? Ya, bisa dibilang begitu. Nabi Khidir juga suka membawa tongkat dan perawakannya jauh lebih tinggi dari kita. Wah, jadi Nabi Khidir ini sosok yang misterius, unik, dan punya banyak keistimewaan ya. Benar sekali. Nabi Khidir memiliki ilmu laduni, yaitu ilmu yang diberikan langsung oleh Allah. Wah, keren banget ya Nabi Khidir. Nabi Khidir juga memiliki kemampuan berjalan secepat kilat. Hah? Kok bisa sih? Nabi Khidir diberi keistimewaan oleh Allah untuk berjalan secepat kilat, sehingga beliau bisa menjelajahi seluruh dunia dengan waktu yang sangat singkat. Wow, jadi Nabi Khidir ini bisa keliling dunia dalam sekejap mata. Bisa dibilang begitu. Nabi Khidir juga memiliki kemampuan untuk berubah rupa. Wah, keren banget ya. Nabi Khidir bisa menyamar menjadi orang miskin, orang jalanan, saudagar kaya, dan lain-lain. Berarti kita nggak akan pernah tahu siapa sebenarnya sosok Nabi Khidir. Benar sekali. Wujud fisik Nabi Khidir tidak bisa dilihat oleh semua orang. Hanya orang-orang tertentu yang dipilih oleh Allah yang bisa bertemu dengan Nabi Khidir. Wah, misterius banget ya Nabi Khidir. Nah, gimana menurut kalian? Apakah Nabi Khidir masih hidup hingga sekarang? Coba tuliskan pendapat kalian di kolom komentar. Sebelum lanjut ke nabi berikutnya, yuk jangan lupa tekan tombol like, komen, dan subscribe agar kami lebih semangat lagi dalam membuat video-video yang unik dan menarik untuk kalian semua. Musik, Nabi Ilyas. Oke, kita lanjut ke nabi berikutnya, yaitu Nabi Ilyas. Nabi Ilyas ini adalah sosok yang inspiratif. Nabi Ilyas ini dikenal sebagai nabi yang memiliki kekuatan luar biasa. Hah? Kok bisa? Nabi Ilyas ini mampu memanggil hujan ketika musim kemarau panjang melanda. Wow, keren banget ya Nabi Ilyas. Nabi Ilyas ini juga sahabat dekat dengan Nabi Khidir loh. Wah, berarti Nabi Ilyas juga sosok yang misterius dong. Bisa dibilang begitu. Nabi Ilyas ini diutus kepada Bani Israel yang membangkang kepada Allah. Hah, kenapa sih Bani Israel suka membangkang? Bani Israel ini seringkali kembali menyekutukan Allah.
kok bisa sih mereka menyekutukan Allah? Karena mereka terlena dengan kekayaan dan kesenangan duniawi. Wah, berarti kita harus hati-hati ya. Jangan sampai terlena dengan kekayaan dan kesenangan duniawi. Nabi Ilyas ini berdakwah kepada Bani Israel agar kembali ke jalan yang benar. Nabi Ilyas ini juga dikenal dengan mukjizatnya yang luar biasa. Salah satu mukjizat Nabi Ilyas adalah mampu menghidupkan orang mati. Hah? Kok bisa sih? Ya, bisa dibilang begitu. Nabi Ilyas ini juga memiliki kemampuan untuk menyembuhkan orang buta. Wow, keren banget ya. Nabi Ilyas ini juga mampu berbicara saat masih bayi. Wah, berarti Nabi Ilyas ini sosok yang luar biasa ya. Nabi Ilyas ini diutus pada masa kerajaan Israel Utara. Saat itu Israel Utara dilanda kemarau panjang selama 3 tahun. Hah? Kok bisa sih kemarau panjang selama 3 tahun? Karena Bani Israel ini menyembah Baal, sebuah dewa berhala. Kok mereka bisa menyembah berhala sih? Karena mereka sudah lupa dengan Allah. Tanah menjadi tandus, sawah-sawah tidak lagi menghasilkan panen, dan masyarakat menjadi kelaparan. Nabi Ilyas pun mengumumkan agar semua orang meninggalkan agama Baal dan kembali menyembah Allah. Wah, berani banget ya Nabi Ilyas. Tapi Raja Ahab, penganut agama Baal, tidak menghiraukan permintaan Nabi Ilyas dan malah mengancam akan membunuhnya. Hah, kejam banget sih Raja Ahab. Nabi Ilyas pun pergi ke Wadi Sherit dan tinggal di sana selama beberapa waktu. Di sana Nabi Ilyas diberi makan oleh burung dan minum dari sungai yang tidak pernah kering. Wah, Nabi Ilyas ini dilindungi oleh Allah ya. Setelah beberapa waktu, sungai itu kering dan Nabi Ilyas pun pergi ke Zarephat, sebuah desa yang terletak di pesisir laut. Di sana Nabi Ilyas bertemu dengan seorang janda yang sedang mengumpulkan kayu bakar untuk membuat roti terakhir bagi dirinya dan anaknya sebelum mati kelaparan. Nabi Ilyas pun meminta agar janda itu membuat roti untuknya terlebih dahulu. Nabi Ilyas menjanjikan bahwa pasokan tepung dan minyak janda itu tidak akan pernah habis selama masa kemarau berlangsung. Wah, Nabi Ilyas ini emang sosok yang baik hati ya. Janji Nabi Ilyas terbukti benar. Janda itu dan anaknya selamat dari kelaparan. Nabi Ilyas juga meminta kepada Allah agar menahan hujan selama 3 tahun. Hah? Kok bisa sih Nabi Ilyas meminta hujan ditahan selama 3 tahun? Nabi Ilyas melakukan itu untuk menantang pemuka agama berhala Baal. Wah, Nabi Ilyas ini emang sosok yang berani. Nabi Ilyas meminta agar para penyembah Baal melakukan ritual dan memberikan persembahan kepada Baal untuk meminta hujan. Terus gimana dong? Selama 3 tahun, para penyembah Baal melakukan beragam ritual dan memberikan persembahan untuk sang dewa agar hujan turun. Tapi hujan tidak kunjung turun. Nabi Ilyas pun bertanya kepada mereka, "Kenapa kalian tidak bertakwa kepada Allah?" Bani Israel yang tersesat itu semakin mencemuh Nabi Ilyas. Nabi Ilyas pun berdoa kepada Allah agar hujan turun. Terus gimana dong? Allah pun mengabulkan doa Nabi Ilyas. Hujan pun turun dengan deras. Para penyembah Baal pun terkejut dan langsung menyatakan keimanannya kepada Allah. Wah, keren banget ya Nabi Ilyas. Tapi ada juga yang membantah dan mengejar Nabi Ilyas untuk ditangkap. Hah, kok bisa sih? Karena mereka menganggap bahwa Nabi Ilyas menyebarkan ajaran ilmu sihir yang sesat. Nabi Ilyas pun menjadi buronan para kaum penyembah berhala. Nabi Ilyas bersembunyi di sebuah gua. Allah pun mengirimkan burung untuk membawa makanan dan minuman bagi Nabi Ilyas di persembunyiannya. Wah, Nabi Ilyas ini emang dilindungi oleh Allah ya. Ketika para penyembah berhala mengetahui tempat persembunyian Nabi Ilyas, Allah mendatangkan azab berupa gempa bumi yang dahsyat. Bani Israel yang ingkar kepada Allah pun seketika itu meninggal dunia. Wah, serem banget ya azab Allah. Nah, apakah Nabi Ilyas masih hidup hingga sekarang? Ada beberapa keterangan yang menyebutkan bahwa Nabi Ilyas masih hidup hingga sekarang. Nabi Ilyas tetap berdakwah untuk menebarkan ajaran tauhid. Nabi Ilyas memiliki seorang murid bernama Ilyas yang juga akan menjadi salah satu nabi. Wah, berarti Nabi Ilyas punya penerus ya? Nabi Ilyas meninggal saat hari akhir tiba. Kok bisa sih? Karena Nabi Ilyas merasa malu karena belum banyak berzikir untuk Allah. Oke, kita lanjut ke nabi berikutnya, yaitu Nabi Isa. Nabi Isa ini adalah sosok yang super populer. Kenapa bisa populer? Karena Nabi Isa ini merupakan salah satu dari 5 nabi dan rasul yang berpredikat ulul azmi. Ulul azmi artinya adalah nabi yang diberi keistimewaan dengan keteguhan hati yang luar biasa dalam mengemban risalah Allah. Wah, Nabi Isa ini emang sosok yang kuat ya. Nabi Isa juga memiliki banyak mukjizat yang luar biasa. Nabi Isa mampu menghidupkan orang mati dengan izin Allah. Hah? Kok bisa sih? Nabi Isa juga bisa menyembuhkan orang buta. Wow, keren banget ya. Nabi Isa juga mampu berbicara saat masih bayi. Wah, berarti Nabi Isa ini sosok yang luar biasa ya.
Nabi Isa diutus kepada Bani Israel yang membangkang kepada Allah. Kok mereka bisa membangkang sih? Karena mereka tetap mendustakan Nabi Isa dan terus mengganggu dakwah Nabi Isa. Hah? Kok bisa sih mereka begitu? Karena hati mereka sudah tertutup dengan kesombongan dan keangkuhan. Wah, berarti kita harus hati-hati ya. Jangan sampai terlena dengan kesombongan dan keangkuhan. Nabi Isa pun diusir dari tempat kelahirannya. Orang-orang Yahudi bahkan merencanakan untuk membunuh Nabi Isa. Hah? Kejam banget sih mereka. Nabi Isa pun diangkat ke langit oleh Allah. Hah? Kok bisa sih? Ya, bisa dibilang begitu. Nabi Isa tidak mati dibunuh oleh orang-orang Yahudi. Nabi Isa diangkat ke langit oleh Allah untuk menjaga keselamatannya. Wah, berarti Nabi Isa ini emang dilindungi oleh Allah ya? Nabi Isa akan kembali ke bumi di akhir zaman. Hah? Kok bisa sih Nabi Isa kembali ke bumi? Nabi Isa akan turun ke bumi untuk membunuh Dajjal, orang kafir yang akan menyesatkan manusia. Wah, berarti Nabi Isa akan menjadi penyelamat dunia ya. Nabi Isa akan tinggal di bumi selama 40 tahun. Wah, lama juga ya Nabi Isa tinggal di bumi. Nabi Isa akan memimpin dunia dengan penuh keadilan dan kedamaian. Wah, keren banget ya Nabi Isa. Musik? Nabi Idris. Oke, kita lanjut ke Nabi terakhir, yaitu Nabi Idris. Nabi Idris ini adalah sosok yang penuh dengan keajaiban. Nabi Idris adalah satu-satunya Nabi yang diangkat ke langit. Hah? Kok bisa sih? Ya, bisa dibilang begitu. Nabi Idris diangkat ke langit untuk melihat keindahan surga. Wow, keren banget ya Nabi Idris. Nabi Idris hidup di masa Nabi Adam masih hidup. Wah, berarti Nabi Idris ini hidup di zaman yang sangat lama ya. Benar sekali. Nabi Idris dikenal sebagai orang yang jujur, sabar, dan luar biasa dalam kontribusinya kepada kemanusiaan. Nabi Idris diriwayatkan sebagai orang pertama yang memperkenalkan cara membaca dan menulis kepada manusia. Wah, berarti Nabi Idris ini sosok yang cerdas dan bijaksana ya. Nabi Idris ini juga dikenal sebagai ahli ilmu falak atau perbintangan dan matematika. Wah, berarti Nabi Idris ini sosok yang super pintar ya. Nabi Idris diutus di kawasan Babilonia, Irak kuno, karena penduduknya tidak mau beriman. Nabi Idris dan beberapa pengikutnya pun hijrah ke Mesir. Nabi Idris ini juga merupakan orang pertama yang menulis. Nabi Idris dikenal sebagai sosok yang gemar beribadah kepada Allah dan selalu melakukan perbuatan baik seperti belajar dan menulis. Nabi Idris juga dikenal sebagai nabi yang diberi mukjizat untuk menjahit pakaian. Hah? Kok bisa sih Nabi Idris diberi mukjizat menjahit pakaian? Karena zaman dahulu manusia hanya menutupi bagian-bagian tubuh mereka dengan dedaunan atau kulit hewan. Nabi Idris pun menjahit sebuah pakaian yang layak dipakai oleh manusia. Wah, berarti Nabi Idris ini sosok yang kreatif ya. Nabi Idris ini juga dikenal sebagai nabi yang sangat rajin beribadah. Nabi Idris ini selalu beribadah siang dan malam. Bahkan malaikat maut pun rindu ingin bertemu dengan Nabi Idris. Malaikat maut pun menemui Nabi Idris dalam bentuk manusia. Wah, berarti Nabi Idris ini sosok yang super dekat dengan Allah ya. Nabi Idris ini diangkat ke langit dan tidak mati. Hah? Kok bisa sih? Ya, bisa dibilang begitu. Nabi Idris wafat di langit. Kok bisa sih wafat di langit? Malaikat maut mencabut nyawa Nabi Idris, tapi Allah menghidupkan kembali Nabi Idris. Wah, berarti Nabi Idris ini emang dilindungi oleh Allah ya. Malaikat maut membawa Nabi Idris ke neraka dan surga. Wah, serem banget ya Nabi Idris diajak ke neraka dan surga. Nabi Idris pun melihat hiruk-pikuk neraka dan keindahan surga. Wah, berarti Nabi Idris ini tahu persis bagaimana rasanya neraka dan surga. Nabi Idris pun meminta kepada Allah agar diizinkan untuk masuk ke dalam surga dan meminum airnya. Wah, berarti Nabi Idris ini sosok yang super rindu dengan surga ya. Allah pun mengizinkan Nabi Idris untuk masuk ke dalam surga. Wah, keren banget ya Nabi Idris. Nah, gimana menurut kalian? Apakah Nabi Idris masih hidup hingga sekarang? Coba tuliskan pendapat kalian di kolom komentar. Nah, gimana menurut kalian cerita tentang 4 nabi yang masih hidup hingga saat ini? Semoga cerita-cerita ini bisa memberikan kita pelajaran dan inspirasi dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Ya, jangan sebundo serut berbuat baik dan mengikuti jejak para nabi yang penuh dengan kebijaksanaan dan kasih sayang. Dan jangan lupa juga untuk subscribe YouTube channel Your Story, like, komen, dan share video ini ke teman-teman kalian. Semoga apa yang kalian inginkan segera terwujud. Sampai jumpa di video dan kisah menarik selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.